Kota terus bergerak. Orang datang dan pergi mencari cara tercepat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari makanan, kesehatan, hingga urusan penting lainnya. Di tengah hiruk-pikuk kota, transportasi online bukan hanya sekedar layanan transportasi, tapi menjadi bagian dari ritme hidup sehari-hari. Transportasi online kini bukan hanya mengantar orang dari satu titik ke titik lainnya. Ia berubah menjadi jembatan menuju banyak kebutuhan, makanan, belanja harian, hingga paket dan dokumen yang harus segera tiba. Dari mahasiswa yang terburu waktu, ibu rumah tangga yang belanja dari rumah, hingga masyarakat yang butuh akses cepat ke layanan publik, seperti rumah sakit, kantor pos, atau kampus. Dalam keseharian kita, layanan ini perlahan menjadi bagian dari kebiasaan, bukan lagi sekedar pilihan. Tapi, apakah transportasi online kini sudah menjadi kebutuhan pokok? Dan sejauh mana ia mengubah cara kita mengakses layanan publik? Data terbaru menunjukkan pada tahun 2025, sekitar 41,1% masyarakat Indonesia menggunakan layanan transportasi online setidaknya sekali sebulan. Bahkan ada sebagian kecil, sekitar 4,3% yang menggunakannya setiap hari. Sementara itu, di kuartal keempat 2024, 66,7% pengguna internet berusia 16 tahun ke atas di Indonesia melaporkan rutin memakai layanan mobility online tiap bulan, menjadikan Indonesia sebagai pengguna transportasi daring terbesar di dunia. Pada akhirnya, kita semua punya peran. Pengguna bisa lebih bijak, memeriksa lokasi, melihat rating, dan memastikan keselamatan saat menggunakan layanan. Literasi digital juga penting, mengajarkan keluarga, terutama orang tua, agar mampu memanfaatkan layanan ini dengan aman. Transportasi online telah mengubah cara kita bergerak, mendekatkan jarak, dan memudahkan waktu. Tapi pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Di balik setiap perjalanan ada manusia, harapan, dan cerita yang tak selalu terlihat. Tapi, apakah transportasi online kini sudah menjadi kebutuhan pokok? Dan sejauh mana ia mengubah cara kita mengakses layanan publik? Seberapa sering menggunakan transportasi online? Sering sih, apalagi kan kayak sebagai mahasiswa buat ke kampus atau ke mall itu lebih gampang dan juga mudah sih. Jadi dampak positif adanya transportasi online di kehidupan lu gimana? Menurut aku sih ngebantu banget ya, apalagi itu kan sebagai mahasiswa yang belum punya kendaraan, jadi kemana-mana itu susah. Nah, dengan adanya transportasi online itu bisa ngebantu buat kita pergi kemana-mana juga, tinggal klik lewat HP, terus drivernya nyampe dan langsung cus pergi deh. Jadi kendala apa yang kamu alami selama memakai transportasi online? Biasanya itu pas lagi rush hour, terus juga kalau misalnya lagi hujan itu kedua kendala tersebut itu biasanya kita susah buat dapet driver sih. Namun bagi sebagian warga, layanan ini membawa dua sisi. Membantu saat dibutuhkan, tapi juga menimbulkan perubahan yang tidak selalu mudah. Apakah pernah menggunakan transportasi online? Pernah, dan sebenarnya sih jarang sih makainya. Dan keperluannya untuk apa? Keperluannya tuh biasanya kalau lagi mendadak pengen ke suatu acara atau ke mall, biasanya sukanya pakai transportasi online sih. Apa yang kamu rasakan setelah memakai layanan transportasi online? Experience sih kalau kemana-mana jadi lebih gampang ya. Terus juga kalau misalnya ada keperluan mendadak banget, ya biasanya sih pakai transportasi online gitu. Jadi emang membantu sih. Keluh kesah apa setelah kamu memakai layanan transportasi online? Paling kalau misalnya dijemput suka lama sih. Kan emang beberapa transportasi online tuh ada yang dari jauh banget kan, jadi kayak dijemputnya lama. Terus belum juga kadang minta tip kayak gitu-gitu. Paling itu aja sih. Sementara itu, ada juga mereka yang justru merasakan hambatan. Mulai dari kondisi jalan yang makin padat,
hingga kesulitan memakai aplikasi karena keterbatasan teknologi. Apakah pernah menggunakan transportasi online? Nggak pernah sih, karena untuk saat ini mobilisasi menggunakan kendaraan pribadi. Apa perubahan adanya transportasi online selama ini? Perubahannya sih jalanan untuk di tempat umum jadi lebih macet dikarenakan banyak ojol yang ngumpul. Kalau untuk perubahan di pribadi sih nggak ada sih. Paling itu tadi, di jalanan menumpuk ojol. Apa saran transportasi online untuk bisa diterima di masyarakat luas? Untuk saran transportasi online, semoga ke depannya di tempat-tempat umum bisa ada titik kumpul yang lebih tertib untuk transportasi online menunggu. Jadinya tidak berdampak negatif ke masyarakat yang nantinya bisa diterima oleh masyarakat luas. Pada akhirnya, kita semua punya peran. Pengguna bisa lebih bijak, memeriksa lokasi, melihat rating, dan memastikan keselamatan saat menggunakan layanan. Literasi digital juga penting, mengajarkan keluarga, terutama orang tua, agar mampu memanfaatkan layanan ini dengan aman. Transportasi online telah mengubah cara kita bergerak, mendekatkan jarak, dan memudahkan waktu. Tapi pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Di balik setiap perjalanan, ada manusia, harapan, dan cerita yang tak selalu terlihat. Terima kasih telah menonton. Mari gunakan teknologi dengan bijak.